Jadi kemarin kita sudah coba koordinasi ya dengan pihak Kanwil Kemenkumham ya yang di provinsi sama Kalapas. Itu memang kasusnya memang meningkat dengan tajam, cepat. Ya, wajar. Kenapa wajar? Satu, posisi lapas itu kan nggak satu orang satu kamar. Satu orang bisa 10, satu kamar bisa 10 orang. Ada yang bisa mungkin bisa lebih gitu ya, kita nggak tahu berapa. Artinya kalau satu kamar isinya 10, satu kena COVID, semuanya pasti kena gitu. Bukan hal yang luar biasa jadinya gitu ya. Nah, akhirnya yang kemarin kita sampaikan, kita maunya di lapas ya juga mengingatkan protokol kesehatan dengan patuh dilakukan. Misalnya oke lah, sekamar 5-10 orang atau berapa orang, semuanya pakai masker. Kalau dia tidak sesak segala macam, oke, pas tidur aja nggak pakai masker ya udah nggak apa-apa. Yang lain selama dia berinteraksi pakai masker, cuci tangan. Intinya ke sana aja, ujung-ujungnya kita ngobrol apapun baliknya ke sana. Baliknya ke situ lagi. Ke 4M gitu. Tadi itu. Kalau berkerumun nggak mungkin kita hindari di lapas, ya kan? Minimal 3M itu dilakukan. Nah, penanganannya standar sama. Mau tahanan, mau mau siapapun lah, mau pejabat, tahanan, orang biasa atau siapapun yang kena COVID, penanganannya sama, pengobatannya sama. Kita sudah koordinasi, artinya kalau misalnya kasusnya OTG berarti kan dia nggak memerlukan obat-obat yang rumit, cukup vitamin aja kan. Begitu dia gejalanya ringan, tentu dia ada tambahan obat. Begitu gejalanya sedang ataupun berat, berarti dia harus dirujuk ke rumah sakit. Itu sudah ada kerjasama dengan rumah sakit pemerintah. Jadi kayak Petal Bumi ataupun RSUD Arifin Ahmad itu bisa seandainya ada kasus positif yang harus dirawat di situ. Nah kemudian aku juga kemarin dikoordinasikan penanganannya. Jadi semua pasien yang positif dipisah tempatnya. Jadi bukan tempat, gedungnya dipisah. Nah, jadi mereka memisahkan gedung, ini positif, ini yang terbukti negatif, sehingga nggak terjadi pingpong kayak gitu jadinya. Itu sudah sesuai sepakat. Yang ketiga waktu itu kita anjurkan memang selama belum terkendali, terkontrol dengan baik, tentu kunjungan ditiadakan. Nah khawatirnya kan kalau nggak yang di dalam menularkan ke yang di luar atau nggak yang berkunjung mengunjungi memberikan ke yang di dalam. Nah itu repot. Jadi sementara mungkin ya sabar ya, mungkin bisa di sana mungkin akan disediakan video call gitu ya, mungkin ada ruangan khusus dia bisa video call dengan keluarganya kalau kangen segala macam gitu ya. Karena katanya sih nggak boleh bawa handphone. Iya, mereka kan nggak boleh bawa HP. Katanya ya, katanya nggak boleh bawa handphone. Tapi saya nggak tahu apa ada yang bawa atau nggak, saya nggak tahu. Untuk nyelip-nyelip itu. Jadi emang penanganannya itu diusahakan mungkin nanti di lapasnya itu emang nggak boleh kunjungan dulu gitu. Nggak boleh, mestinya nggak boleh. Karena memang risikonya terlalu besar. Ya itu awalnya kasus di lapas itu karena apa sih Pak? Karena ada yang positif. Ya maksudnya dari luar kah? Mestinya dari luar. Karena nggak mungkin dari dalam. Iya. Karena mereka di dalam. Mereka lebih yang aman. Yang paling aman tuh secara umum kan teman-teman yang di lapas. Iya. Nah kita nggak tahu apakah yang keluar masuk siapa. Yang keluar masuk berarti pengunjung, sipir, petugas, gitu kan. Nah itu kita nggak tahu. Cuman apakah suatu hal yang cuma satu enggak lah. Hampir semua negara juga mengalami hal yang sama. Amerika Serikat, Brazil juga sama, di lapasnya juga ada kasus. Karena memang nggak mungkin di stop orang nggak ketemu keluarganya gitu loh. Nggak mungkin juga. Cuman kalau sebenarnya semuanya patuh gitu ya, dengan balik lagi ke pondasi tadi, nggak akan terjadi apa-apa. Semua pakai masker. Gitu. Oke lah memegang, udah kangen nih sama anak, pegang, habis cuci tangan, udah beres.